Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ja'alallahu wa ayyahdiyana bihudahu ila siratin mustaqim. Amma ba'du. Yang dihormati segenap panitia dan takmir masjid Al-Ikhlas Dusun Gorang Tengah yang dihormati dan banggakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, para ustazah yang sempat hadir pada malam hari ini, yang dihormati wabil khusus para jamaah laki maupun bini, para pecinta ilmu, para penggapai ampunan Allah, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Allah jadikan menjadi hamba yang istiqomah. Mudah-mudahan ya Allah yang hadir ini disehatkan jasmani dan rohani, serta mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bighairi hisab melalui bimbingan dan syafaat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita bertemu bersilaturahmi dalam kajian ilmu yang menjadi warisan terbaik yang telah ditinggalkan kita oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai jemaah tidak ada ruginya orang-orang yang datang menuntut ilmu. Karena orang yang datang menuntut ilmu, kata Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad, beliau berkata, ada dua jaminan Allah bagi orang-orang yang mencari ilmu agama. Yang pertama, imma Allah jadikan mereka menjadi warasatan nabiyyin, menjadi pewaris para nabi. Yang kedua, imma Allah jadikan mereka menjadi ashabul yamin, orang-orang golongan kanan yang barisan pertama insyaallah akan masuk surga. Amin. Kata Sayyid Abdullah bin Adawi Al-Haddad, man tayassara umuril ukhrawiyyah wa ta'assara ala umuril dunyawiyyah fakana min warasatin nabiyyin. Siapa orang-orang yang mempermudah langkahnya, memperingan hidupnya untuk mereka mengerjakan amalan-amalan akhirat, meskipun di tengah kondisi ekonominya sangatlah kurang, meskipun di tengah ekonominya sangatlah sulit, tapi mau mereka mencari ilmu agama, maka derajat mereka adalah derajat pewaris para nabi. Berarti derajatnya orang-orang yang mencari ilmu agama ini derajatnya di sisi Allah sama
Jadi meskipun ibadah kita susah itu, ngaji rajin, meskipun iman kurang secara ekonomi, apalagi makin itu kan selalu ada orang lain naik gitu nih. Jadi kalau naik BBM udah naik masalah, betul itu? Harga sembako naik, gitu. Terus harga minyak naik, harga pakaian naik, harga pertama naik, terus bapak-bapak naik. Agak dengar dulu kalau Jawa. Di tengah kondisi kesulitan secara ekonomi, tapi mereka mau hadir mencari ilmu, maka mereka itu kata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah golongan pewaris para nabi. Yang kedua, man tayassarat ala umuril ukhrawiyah wa tayassarat ala umurid dunyawiyah wa kana min ashabil yamin. Siapa orang-orang yang mempermudah urusan akhiratnya dan kemudian dia juga mempermudah urusan dunianya, datang ngaji untuk ilmu meskipun hujan, dia gunakan kendaraannya, dia gunakan odong-odongnya, dia gunakan mobilnya, bahkan dia infak fisabilillah dengan hartanya, fakana min ashabil yamin. Itulah orang-orang yang masuk dalam golongan kanan. Siapa golongan kanan ini? Orang-orang yang barisan pertama nanti akan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kami datang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kami datang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kaulah Nabi penyelamat di dunia dan di akhirat. Kaulah Nabi penyelamat di dunia dan di akhirat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah,
Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Telah berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu, di antara bukti-bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya yang luar biasa, an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu, yaitu tatkala Allah itu menghijab dirinya daripada engkau melihat kepadanya. Jamaah rahimakumullah, di antara satu kemahabesaran Allah, di antara satu kemuliaan yang dimiliki oleh Allah, yaitu Allah memiliki sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Bahkan sebelumnya Allah pun juga memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadits, yaitu Allah tidak sama sekali sama dengan makhluknya. Wajah Allah yang disebutkan dalam Al-Quran bukan wajah seperti kita. Tangan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran bukan tangan seperti kita. Tapi bahasa Al-Quran itu sangat luas. Wajah Allah itu bisa saja dimakna kebesaran Allah, tangan Allah itu dimakna kekuasaan Allah. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya oleh seseorang. Orang ini bertanya apa? Wahai Imam, ada hal yang mengganjal dalam pikiran saya. Apa itu? Yang pertama, saya ingin bertanya, bagaimana rupanya Allah? Bagaimana wajah Allah itu? Sekian lama saya beribadah, namun saya tak pernah melihat Allah. Yang kedua, dia bertanya, Allah subhanahu wa ta'ala kalau memang adil, kenapa Allah menciptakan yang namanya takdir? Tidak adil rasanya kalau Allah menjadikan takdir kepada kita sementara kita tidak tahu tentang takdir kita. Ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Yang ketiga, saya ingin bertanya, Allah menciptakan setan atau iblis, dan Allah juga menentukan iblis itu akan masuk neraka. Iblis ini kan terciptanya dari api. Sementara neraka, kalau iblis masuk neraka, iblis neraka juga dari api. Isi bahan bakarnya api. Yang saya tanyakan, ketika Allah memasukkan iblis ke dalam neraka, apakah sakit? Ini kesakitan atau iblis semua? Iblis itu terbuat dari api, sementara neraka isinya api. Dok, jeruk makan jeruk. Oh, apa kata Imam Syafi'i? Sini. Milih sudah menjawab pertanyaan Niki. Oh, milih. Oh, bagus. Lamun menung, coba kejuruan mohon. Coba wajahmu taruh di depan saya. Bujur. Wah, berjuang, namun kepelet si Imam Syafi'i. Wah, sampai merah ini. Lah kenapa saya ditempelin, wahai Imam? Kata beliau, itulah jawaban dari tiga pertanyaan. Imam, pertama, yang kau tanyakan berubahnya Allah sekarang.
Saya tempeleng wajahmu, sakit nggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di sini. Makanya Rasul lalu sakitnya di sini. Ya, sakitnya di sini. Di mana sakitnya? Di sini. Kamu tahu, kamu rasakan sakit? Iya. Posisinya di mana? Di sini, di pipi saya. Sakit itu rupanya di mana? Hitam, hijau, merah, kuning. Gak bisa lagi lihat para imam. Kata Imam Syafi'i, itulah jawaban dari pertanyaanmu pertama. Apa? Sesuatu yang kamu rasakan, sesuatu yang kamu tahu posisinya di mana, namun tak bisa kamu melihatnya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang kedua, pertanyaanmu tentang takdir. Ketika kamu datang ke sini, niatmu apa? Untuk mengaji. Niatmu apa? Untuk mencari jawaban dari pertanyaan saya tadi. Apakah kamu tahu kalau kamu ke sini bakal saya tempeleng? Tidak. Tapi kenapa setempeleng kamu? Karena saya punya pertanyaan. Nah, apakah dari pertanyaanmu itu kamu tahu kalau kamu akan merasa sakit dengan tempeleng? Enggak. Itulah takdir. Takdir itu meskipun kita punya rencana, tapi belum tentu sama dengan rencana Allah. Kita udah punya rencana sekian di kepulauan, tanggal 5, tanggal belum tanggal 3 rencana. Iya, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Itulah takdir. Nah, terus ketika takdir kita tidak sama dengan rencana kita, apakah kita tidak akan menerima takdir? Tentu tak ada alasan, karena memang itu bagian dari kebesaran Allah. Ialah mudah-mudahan selesai dua pertanyaan. Yang ketiga, tentang masalah iblis tercipta dari api. Kemudian neraka bahan bakarnya terbuat dari api. Apa iya iblis masuk neraka akan merasa sakit atau panas? Contoh, ini kalau berpelek panas, sakit, sakit. Pipimu terbuat dari apa? Kulit. Telapak kanan saya kulit. Kulit ketemu kulit sakit tak? Sakit. Baru kulit ketemu kulit pasti terasa sakit, apalagi api ketemu api. Yang bermomen. Jadi 3 pertanyaan selesai dengan 1 tempeleng. Karena dengan ketua yang kedua, jelaskan seperti Imam Syafi'i. Nah, itulah ilmu. Beda orang berilmu dengan kita. Lamun kita kan duluan kebejaguran, lamun mana ada pertanyaan. Tapi Imam Syafi'i justru disitulah hebatnya ilmu. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa biwujudin ma'a. Di antara kemahabesaran Allah, yaitu tatkala Allah menghijab dirinya, tidak menampakkan wujudnya, sehingga engkau tak mampu memandangnya secara zahir. Makanya beruntung yang berumur ini kita punya amalan-amalan syariat. Jadi tidak cukup amalan itu secara syariat, tapi sifati amalan itu dengan batin kita. Amalan-amalan batin itulah namanya hakikat. Maka tidak cukup antara fikih saja, maka fikih ini perlu diiringi juga dengan tasawuf. Contoh, kita sholat lengkap rukun, lengkap syarat, sah atau tidak? Sah. Nah, sekarang khusyuknya itu dari mana?
khusyuknya itulah tasawufnya, itulah batin daripada sholat. Tapi kan susah kita bisa khusyuk, itulah namanya batin. Sesuatu yang batin tidak sama kekuatan ilmunya dengan sesuatu yang zahir dan pada. Maka kenapa khusyuk itu susah? Karena itu batinnya sholat. Tapi kalau sholatnya tidak terlalu sulit, karena itu zahirnya sholat. Yang penting lengkap rukun, lengkap syarat, sah sholat kita. Tapi perkara khusyuk apa tidak belum tentu, karena itu batinnya daripada sholat. Kita ngaji, datang kita ngaji, iktikaf, bermulazamah, nuntut ilmu malam ini. Inilah syariatnya. Lu mau datang meskipun hujan, ini syariatnya. Tapi mana tasawufnya, hakikatnya? Ada ketenangan dalam diri ketika kita menerima ilmu, dan ada tafakkur kita berpikir dengan ilmu. Itulah hakikat daripada ilmu. Itu batinnya ilmu. Makanya bersyukur kita, alhamdulillah Arab majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. An hajabaka khitab li'ammatin nas. Hajabaka ini ketika Allah menghijab dirinya kepadamu, ini adalah khitab untuk siapa? Li'ammatin nas, untuk semua manusia. Akan tetapi ittafaqat maqalatul arifin wa isyaratihim wa mawajibihim ala ma dhukiru min amma siwallah adamu mahdun min haythu zatihi. Akan tetapi jika orang-orang yang sudah bersih hatinya, jika orang yang sudah bermusyahadah dalam jiwanya, madzukiru bih, setiap apa yang mereka ingat, adalah Tuhan. Yang mereka ingat adalah ada kenikmatan dalam diri mereka dikala mereka melakukan ketaatan, maka itulah karena mereka merasa diawasi oleh Allah. Karena di situ ada makom ihsan. Bahwa dalam menjalani ibadah merasakan kedekatan antara diri dengan Tuhan, maka kuncinya berusaha seolah-olah kita melihat Allah, tapi kalau tidak bisa, Allah yang pasti melihat kita. Ketika ilmu ini ada dalam diri kita, berarti sudah tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Secara zahir mungkin iya, tapi secara batin tidak ada hijab. Contoh, makin lama secara zahir bau dek pelunggung kita ruang isin lemari kita leman masjid ini. Dek bau dek kita ruang sigon leman itu. Bau dek kita ruang tangkak terasi leman itu. Dek bau dengan menggunakan mata zahir. Tapi kalau kita menggunakan hati, bau kebayang ruang isin lemari. Bau deh, bahkan di situ dompet semama bagus. Bau kebayang ruang di sini sigon. Bau kebayang rupanya Ka'bah. Bisa kebayang rupanya Raudhah. Bisa. Jadi tidak ada yang jauh ketika kita melatih diri mendekat kepada Allah, maka batin ikut mendekati Allah. Makanya ada orang bertanya, "Guru, kan itu kalau berdoa ya tadi lagu di Malaysia tahu amat diri sehat. Kenapa dia bisa sembuh? Dia di Malaysia cuma kita pakai cuma kita apa? Media air di sini. Kok bisa sembuh yang di sana? Yang main bukan ini, tapi yang main adalah mata. Air yang ada di sini dengan air yang ada di Malaysia sama tidak?
dengan yang di Malaysia nyambung tidak? Satu sebenarnya apa-apa yang ada ini. Bumi yang di sini sama dengan yang di sana, air yang di sini sama pula dengan apa yang di sana. Cuman kenapa kita bingung? Karena hati tidak sampai pengetahuan di sana. Maka nanti untuk baca jam bilang di Malaysia ada air. Minum seraupin, ini nasihat. Lalu syaratnya di sini pakai air, ada medianya untuk menyambung. Allah yang kita sembah di sini sama di Mekah sama enggak? Sama. Tuhan kita sama. Makanya tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang luar Arab. Yang membedakan kita adalah takwa. Mudah-mudahan ilmu ini bisa masuk dalam hati kita. Amin. Kalau nanti kita pelajari bagaimana martabat derajat orang-orang yang ibadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala itu sebabnya satu, karena kita belum murni mengenal Allah. Kadang kita tahu nama, tapi belum kita kenal. Kadang sering kita sebut namanya, tapi belum pernah kenal. Kita kan tahu presiden kita kan Prabowo, betul? Katamu masih Jokowi? Jokowi itu Prabowo. Kan hafal kita namanya, tapi belum tentu kita kenal. Kamu kenal sih itu Prabowo? Hah? Belum kenal. Lebih. Kalau masih sekedar memandang dari kejauhan, iya, tapi belum tentu kita kenal. Orang kalau sudah kenal, meskipun jauh, terasa dekat. Sekedar mendengar panggilan disebut namanya, kita merasa senang bahagia. Contoh, ketika berumur dengan dia, kita di saat kita dulu belum kenal, bebek atau bedai, cuma itu. Yang lima keceramah itu berlencong, lima rendah dulu. Lima dari waktu kenapa? Karena kita belum kenal. Mungkin belum tahu namanya Zainul Huda. Lalu Ahmad doang. Kita belum kenal. Jadi dia terpikir tahu. Dia orang di mana, ada hotel, kenapa PSI itu terserah. Karena belum kenal. Tapi kalau orang sudah kenal, beda. Bedanya di mana?
Orang kalau sudah kenal, setiap dia berkata, pasti kita pikirlah minum tegur suara dia berbeda. Yang kedua, kita mesti nanya, dia berbicara. Kenapa? Karena memang sudah ada pengenalan dalam diri kita. Andaikan, misal, cuma sulit berdaya kita, atau mereka berdaya, yang ceramah di Gunung Sari, lu mau dengar suara dia, anaknya dari suara dia. Ceramah yang misal, ampuna, tanda ada suara dia. Meskipun tidak ketemu, terhingkapnya jauh, tapi dia sudah kenal, dia tahu, oh itu dia. Dari mana kamu tanda? Dari suaranya. Orang kalau sudah cinta dengan Allah, kenal dengan Allah, ada musibah, Allah mengatur kita. Kita tidak teringat Allah Ta'ala. Kita punya rencana, tapi tidak sesuai pemberian Allah. Yang diingat Allah. Oh, benar kuasa kita, tapi yang ada kuasa Allah. Ya hadirkan dia, balik sudah berusaha dan menghasilkan. Sudah ke? Begitupun ibadah kepada Allah. Justru ketika Allah memanggil kita, meskipun melalui suara orang lain, tapi kita kenal itu panggilan Allah, maka cepat kita berlari mengejar panggilan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil. Makanya pada ujung ayat ini ada kata-kata lil muttaqin, disiapkan ampunan dan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Kapan? Ketika mereka bersegera mengejar panggilan Allah. Tentu yang belum akan bisa bersegera mengejar panggilan itu kalau tidak dalam hati kita ada kecintaan, ada pengenalan kita dengan Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian daripada ahli hakikat, mereka mengatakan annal ibadah al-ubudiyyah thalathati maratib. Ibadah seseorang, penghambaan kita ini ada 3 dimensi. Pertama, al-amalun lillah, ada kita beramal karena Allah. Yang kedua, amalun billah, beramal dengan Allah. Yang ketiga, amalun ma'allah, ada dia beramal bersama Allah. Mana beda yang 3 ini? Yang pertama, amalun lillah, ada derajat kita beramal karena Allah. Ibu, sholat itu yang fardu kali. Kali sembahyang fardu 5. Saya perintah ke sembahyang. Andai lamun di Allah Ta'ala merintah sida sembahyang dah kene. Ini amalun lillah. Kita beramal karena memang ini perintah Allah. Sehingga ada target daripada amalnya. Apa target amalnya? Kita udah mengerjakan yang Allah perintahkan. Itulah sebabnya selesai kita sholat, tenang. Maka tidak ada umpahanya sholat itu menjadi beban bagi kita. Kita merasa dikejar oleh kewajiban. Kan jujur peliti baru. Lalu dia perintah sini berarti ada semua. Ya iya. Nah ini tingkatannya bagaimana? Inilah tingkatan ibadah yang min ahli syariah,
ini amalannya orang-orang yang bersyarat, masih menyebut pahala. Coba sembahyang duha dulu, anak buah dari sekian dia sholat duha lalu melihat suci. Bahkan ada tuan dulu nih enak. Coba kita dalam sembahyang ada yang tembus proposal. Ada itu kita boleh kan? Coba betul sembahyang dulu sampai alat suruh anu sertifikasi. Nah ini amalun lillah, kita beramal karena Allah. Iya, ikhlas dia, ikhlas. Bagus nih. Akan tetapi masih ada perhitungan dengan Allah. Ini mekanis syariat orang bersyariat wajar. Terutama orang-orang yang baru mengenal agama. Jadi Allah sebut surga neraka itu sebagai motivasi kita dalam ibadah. Kalau misal anak kecil kan, dia makan mereka, aku gak kaku deh, wah itu pecah, uras, dekat, nih kita disingkat putih, uras karena ini, gunting, diberikan dia upah, diberikan dia pisang, diberikan dia es, diberikan dia permen. Ada yang tembel? Ada yang geger dan monet-monet terbiasa. Dia bisa jalan dengan sendirinya. Begitupun Allah menyebutin kita surga, Allah menyebutin kita neraka. Karena dengan kualai diulit ila rasulan ke dalam buah maghrib baru menulis itu lama ya jadi ditakut-takuti agar apa? Agar dia jangan sampai ke situ. Begitulah surga neraka yang Allah jadikan kepada kita. Surga sebagai motivasi untuk ibadah, neraka sebagai jalan untuk kita melakukan dosa. Cuma pertanyaannya, Ibu, masih lurus? Nah, cuma pertanyaannya makin Bapak Ibu sampai jamaah hari ini, mesen tersampir tertawa, merekana korjek, tersebut hadiah surga bayar untuk terpilih ibadah. Coba pikirkan. Apa iya kita sampai tua akan disebut ganjaran surga baru kita bisa zikrullah? Janganlah, karena kita udah ngaji, kita udah tahu ilmunya, kita udah tahu ibadahnya. Dene barakanan kode, semata-mata pada belum dibayar, belum luas, jangan. Jangan karena disebut di surga baru kita ibadah, jangan. Tapi pelan-pelan, kalau kita udah bisa jalan, insya Allah akan terlihat. Yang kedua, ada amalun billahi, amal dengan sebab Allah. Inilah al-amalun min ahli tariqah, mana amalnya orang-orang yang bermuhasabah dengan Allah, min ahli tariqah, orang-orang yang bertariqah. Mana dia? Setiap dia beramal, dia akui amalnya itu dengan sebab Allah lah aku bisa beramal. Dia sholat, dia sadari bahwa dirinya menghadap Allah, jadi dia tahu adab bersama Allah harus bagaimana. Makanya dalam ibadah itu sama jamaah kan kita sampaikan, sholat kita serahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena apa? Kita tahu diri ini seorang hamba takkan bisa mengerjakan sesuatu jika tidak dengan Allah yang memberikan dia dan dia berusaha. Jadi malu dia melakukan
mengakui ini zikirnya, ini sholatnya, ini ilmunya, tak berani dia. Karena dia tahu orang berilmu itu hakikatnya semakin berisi semakin beruntung. Masih ingat aku? Bila diri ingin dikenal, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam digandang, bertelur satu ribut sekampung. Jauhi sifat ayam digandang, bertelur satu ribut sekampung. Satu lagi. Lamun lele terkena bagus isi dengan, ibarat dengan siapan bilik dia kena bangket agit ngarat ketalet waktu musim nowo. Siapan dulu bine niki bibitnya siap ti. Karena ketika pada masanya kita akan menanam, sudah ada yang kita andelin, siapin amal. Sendiri teman mati. Ada apa siap itu? Udah siap banget nih mah. Ya Allah. Sifat mana yang kita bawa? Bawalah sifat padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Itulah orang hakikat, orang yang berilmu, hakikat orang yang dekat dengan Allah. Dia tahu siapa dirinya. Aku tak punya apa-apa kalau tidak billah, kalau tidak dengan Allah. Ini derajatnya al-amalul billah. Apalagi yang kedua, bila ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, dari atas lalu raos ter, jamak-jamak, lombok-lombok, besimulai iya, dari kalau begawe jin-jin minta, kebayang hingga, nong kan hingga apa-apa, hingga pengewa balik. Apa guna gagah-gagah hingga kamu kesinggah doang. Jangan jauhi kata tinggi melambung. Dede dosa hakikat makrifat kaburu-kaburu dan tahu. Jangan biasa-biasa saja. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu tak pernah dia menyebut dirinya dekat sama Allah, tak pernah dia menyebut dirinya mengenal Allah, tak pernah dia
Namun yang bahaya, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ributnya sekampung. Jadi orang namun bertelur sepi yang berikut. Aku beribadah kepada ibu. Aku ini bertelur di kandang. Oh, dasar betul-betul. Ini siapa? Orang tak berilmu. Mana mereka? Ketika satu kebaikan yang dia lakukan, seolah-olah kebaikan itu semua miliknya. Baru dia bisa melakukan satu kebaikan selaku berbuat cerita. Alhamdulillah, dia berani ajum setelah orang berbuat ajum terlindang. Nah, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelurnya satu ributnya sekarang. Pegang ini. Kalau kita bisa yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, ada amalun ma'allah. Ada amalan seorang hamba, amalan bersama Allah. Mana amalan yang bersama Allah? Dia tak memandang antara nikmat dengan cobaan, namun yang dia pandang ini dari Allah. Ikhlas. Bahwa dalam ini kira-kira tebeng kepeng, apa nih tebeng kepeng isi semama ikhlas. Kejauh dok epicentrum kerja kejauh lalu nidam si semama ikhlas. Berapa tahu? Ini cintanya Rabi'atul Adawiyah kepada Allah. Apa katanya Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah, jikalau aku beribadah dengan sebab menginginkan surga kepadamu, berikan surga itu kepada orang yang memintanya untukmu. Namun jikalau aku beribadah dengan sebab takut neraka kepadamu, maka bakal aku menjadi yang pertama di dalam neraka-Mu. Rasa sekarang barang dulu ini namun lebih banyak insyaallah ada itu yang lebih banyak. Pak Tukar Adawiyah. Jikalau aku beribadah dengan sebab surga, haramkan surga itu bagiku dan masukkan orang-orang ke dalam surga meskipun aku tidak masuk ke dalam. Namun jikalau aku beribadah kepadamu dengan sebab takut neraka, bakal aku yang pertama di dalam api neraka-Mu. Tapi ya Allah, jika aku beribadah karena ingin berjumpa denganmu, jikalau niatku beribadah mengharap kasih sayangmu, jangan engkau hilangkan namamu di dalam hatiku, ya Allah. Ini makamnya orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlasnya di atas rata-rata. Dia sudah tak membahas surga, dia sudah tak membahas neraka, tapi yang dia bahas apa? Yang penting Allah cinta. Itu saja. Coba, apa doa penawaran? Ilahi lastulit firdausi ala